Tapi yang tadi saya janji akan betulin tadi proses di sini kita akan percepat. Berapa lama Anda bisa betulin? Dulu itu setahun sekali Pak. Ya jangan setahun sekali lah. Dulu itu setahun sekali udah kita 3 bulan. Yang nentuin siapa? Kita perpres. Kita yang nanti sebulan selesai ya. Sebulan selesai Pak. Nanti kalau enggak dia saya pindahin. Ini alhamdulillah ini kalau Menteri Keuangannya bergerak cepat begini nih Pak. Nah, Kita bersyukur ini Pak. Sebenarnya saya lagi mikir gimana ngeluarin uang itu, masih banyak di sana, masih numpuk. 200 triliun positif tanggapannya, tapi banyak yang ribut juga kan. Oh ini itu. Ya, saya mesti cari tools yang lain. Jadi kalau Purbaya Yudisadewa tak berhenti bergerak. Bersama Kementerian Keuangan yang dia pimpin, mereka terus menyelesaikan masalah serta melanjutkan yang tertunda. Salah satu yang jadi atensi yakni tentang penyederhanaan nilai rupiah, alias redenominasi. Redenominasi bukan rencana baru. Wacana itu sudah pernah muncul pada tahun 2009, diinisiasi oleh Gubernur Bank Indonesia pada saat itu, Darmin Nasution. Dari hasil penelitiannya, nilai rupiah yang berlaku saat itu hingga kini terlalu besar, sehingga tidak efisien dalam sistem pembayaran, akuntansi, dan sistem pencatatan. Hanya, menurut kajian Bank Indonesia pada saat itu, mewujudkan redenominasi membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Untuk mewujudkannya, setidaknya membutuhkan waktu 7-10 tahun setelah undang-undangnya disahkan. Sementara, pada saat itu undang-undangnya pun belum ada. Sempat meredup selama beberapa tahun, roda mewujudkan rencana redenominasi kembali berputar pada ke-2013. Menteri Keuangan pada saat itu, Agus Darmawan Wintarto Martowardoyo, setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia, ia mengusulkan rancangan undang-undang atau RUU tentang redenominasi mata uang jadi prioritas dalam program legislasi nasional alias Prolegnas DPR RI. Sayangnya, RUU ini tak pernah tuntas dibahas. Ada beberapa faktor penghambatnya. Pertama, karena dinamika perpolitikan jelang Pilpres 2024. Selain itu, meski Menkeu dan Bank Indonesia sudah menyusun draft usulannya, kementerian lain tidak menunjukkan sikap mendukung. Padahal, mereka diharapkan bisa membantu melobi DPR. Namun dalihnya adalah legislasi sedang berfokus ke undang-undang yang lebih mendesak, seperti tentang penerimaan negara dan pemulihan ekonomi. Selain itu, redenominasi disebut hanya bisa efektif bila kondisi ekonomi negara sedang sangat stabil. Indikatornya inflasi rendah dan terkendali, kemudian sentimen pasar yang positif. Nah, Indonesia pada saat itu dihadapkan dengan kerentanan ekonomi global. Salah satunya karena taper tantrum global, karena gerakan Bank Sentral Amerika Serikat menghentikan kebijakan pelonggaran moneter, belum lagi risiko besar seperti pedagang nakal yang akan melakukan praktik pembulatan harga. Sebagai contoh, harga Rp1.990 yang seharusnya diredenominasi menjadi Rp1,99 malah dibulatkan menjadi Rp2. Hal itu akan memicu lonjakan inflasi yang merugikan masyarakat, sehingga kebijakan redenominasi menjadi sia-sia. Belum lagi diperlukannya gerakan edukasi yang masif ke masyarakat, yang pastinya akan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sebab, bila edukasi tidak masif, redenominasi rawan disalahartikan dengan sanering. Padahal, redenominasi dan sanering adalah dua hal yang sangat berbeda. For your information, sandering itu adalah upaya menekan daya beli masyarakat dengan memangkas uang yang beredar di masyarakat. Nilai rupiah yang sebelumnya Rp1.000 dipangkas menjadi Rp100, namun nilai jual barang tidak berubah. Tujuan pelaksanaan sandering adalah menekan hyperinflasi. Sandering pernah dilaksanakan pada tahun 1965.
yang kemudian disebut sebagai salah satu biang runtuhnya pemerintahan Orde Lama yang dipimpin Soekarno. Nah, kembali ke saat ini, meski dihadapkan dengan sejumlah risiko, Menkeu Purbaya melihat sejumlah hal positif yang bisa diraih dari pelaksanaan redenominasi. Redenominasi bisa membuat nilai tukar rupiah terlihat lebih setara dengan mata uang negara maju. Secara psikis, dapat meningkatkan kredibilitas rupiah di mata para investor asing dan kestabilan moneter Indonesia. Kemudian, redenominasi juga berperan menyederhanakan penyusunan APBN, laporan keuangan perusahaan, serta sistem IT perbankan dan pembayaran yang saat ini memuat terlalu banyak digit yang meningkatkan risiko kesalahan teknis. Dan mengapa sekarang? Bank Indonesia menilai bahwa saat ini hingga beberapa tahun mendatang, tingkat inflasi diperkirakan relatif terkendali. Didukung pula dengan ketahanan eksternal seperti cadangan devisa dan neraca perdagangan yang dianggap lebih kuat dibandingkan ketika taper, tantrum tahun 2013. Saat ini, Kemenkeu tengah menyiapkan langkah besar dengan menyiapkan kerangka regulasi terkait redenominasi dengan menyusun RUU tentang redenominasi. Rencana itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2025 hingga 2029. Aturan tersebut ditetapkan pada 10 Oktober dan diundangkan pada 3 November. Pemerintah menargetkan RUU redenominasi rampung pada tahun 2026 atau paling lambat tahun 2027. Penanggung jawab penyusunan RUU redenominasi ditetapkan pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Mampukah Menkeu Purbaya mewujudkan rencana yang sudah terpendam lama ini?